Mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat dan jawaban kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 63 ayat pertama sampai ayat 12. Mazmur 63 ayat pertama sampai ayat 12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Kata Daud ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan susu jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tapi orang-orang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Di sini lihat perikopnya, kerinduan kepada Allah dari Mazmur Daud. Ketika Daud ini ada di padang gurun Yehuda. Saat itu Daud di padang gurun Yehuda ini, dia tidak lain menghindar dari kejaran Raja Saul. Saat itu Daud dalam keadaan takut. Tetapi Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka dikatakan pada ayat yang ke-7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Perhatikan ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi penolongku. Kenapa Daud Mazmur sampai berkata demikian? Tuhan ada penolongnya. Sebab Daud saat itu dalam keadaan krisis. Daud dalam keadaan takut, sebab dia dikejar oleh Saul untuk sampai Saul maka mencabut nyawanya. Kita ketemukan dalam 1 Samuel 23 ayat 14 dan 15. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di gunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud pencabut nyawa Daud. Dan saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia ada pada gunung Sif di Koresa. Dan saat ketika itu berada, orang-orang Sif, beberapa orang Sif mengadu kepada Saul. Saul dengan pasukannya siap untuk menangkap Daud.
karena kasih anugerah Tuhan. Cara Tuhan menolong Daud aneh bin ajaib. Perhatikan ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orang yang pergi mencari Daud, diberitahukan hal itu pada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gunung Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gunung Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Siapa mereka ini? Daud dengan serta pengikutnya sudah siap hampir ditangkap oleh Saul. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat 27. Ketika seorang datang ke Saul dengan pesan, segera undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Inilah dikatakan pertolongan Tuhan, tepat dan persis dan tidak pernah tawar. Di saat Saul sebentar akan ditangkap, Daud akan ditangkap, justru Tuhan bisa mengirim orang Filistin untuk mengganggu kerajaan atau kerajaan daripada Saul ini. Cara Tuhan menolong aneh bin ajaib. Mungkin hari ini sedang menghadapi masalah, persoalan sulit, seperti ada di ujung tanduk, seperti terjepit. Tapi Alkitab menulis ini, Daud udah karena terjepit, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada Daud. Sebagaimana tadi katakan ayat 27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu. Apa yang terjadi? Ayat 28 belakang. Berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat gunung batu kerubutan. Hari ini, kalau saudara menghadapi masalah, ingat, kalau saudara datang kepada Tuhan, maka Daud merasakan ketika tidur dia merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saja saudara merenungkan tentang kebaikan. Pernahkah Tuhan tinggalkan saudara? Pernahkah Tuhan biarkan saudara? Seajak doa ke belakang, ternyata Tuhan selalu menyertai saudara. Sesulit apapun, sesukar apapun, Dia sanggup menolong, menyelesaikan persoalan saudara. Di saat kritis, Daud, Tuhan tolong. Apalagi saudara, Tuhan juga tolong saudara semua. Serahkan soal-soal saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, mengingatkan Daud berkata, kalau Daud dalam keadaan terjepit, Engkau tolong. Dan kami serahkan juga masalah kami, persoalan kami, problem kami kepada Tuhan. Engkau tahu beban kami, Engkau tahu masalah kami. Tapi satu perkara, pencobaan kami alami tidak di kekuatan manusia. Pada saat itu Tuhan akan buka jalan. Tuhan, Engkau akan buka jalan untuk menyelesaikan permasalahan kami, bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan bekerja, kami akan berdagang keliling atau berdagang diam, atau kami bekerja di rumah, tetap sertai dengan luar biasa hikmat Engkau berikan. Jadikan kami Yusuf rohani, sehingga usaha majikan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami, masalah hidup kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami bisa bagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, RW, RT, medis, relawan, dan TNI, Polri, ini servis yang berbahagia, yang berjuang. Kau juga menyertai mereka, lindungi mereka, sebagaimana Kau juga melindungi anak keluarga yang ditinggalkan semua dengan kasih yang dari perjuangan. Hikmat-Mu Kau berikan sehingga dia mampu bekerja menyelesaikan persoalan yang berat untuk bangsa kami. Kami percaya Engkau juga akan jadi pembela, pengayuh kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan